Pembangunan rumah untuk masyarakat prasejahtera yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Tidore di Ternate, Maluku Utara. Pak Wali Kota, tadi saya juga sempat melihat gambar-gambarnya ya. Jadi memang kondisi rumahnya, jadi kalau disurvei itu kadang-kadang tadi ada yang nggak ada atapnya, ada yang memang seperti memang benar-benar sudah tidak layak huni ya. Itu untuk membangun satu rumah seperti itu berapa lama dan biasanya biayanya sampai berapa sih Pak yang dikumpulkan oleh masyarakat? Jadi Barifola ini sudah kita lakukan di Ternate maupun di kabupaten lain di Provinsi Maluku Utara. Terbesar di Ternate. Dan hingga saat ini sudah 141 rumah. Baru 2 minggu lalu kita menyerahkan rumah yang terakhir, itu rumah yang ke-141. Sudah 141 ya, dari tahun 2008. Satu rumah berapa lama pengerjaannya? Ya, jadi kalau dikerjakan di Ternate itu kisaran 6-7 hari satu rumah selesai. Juga ya? Ya. Kalau dikerjakan di luar Ternate, 3 hari satu rumah. Jadi memang strategi kerjanya Jumat, Sabtu, Minggu itu betul-betul diforsir banyak anggota yang datang, ratusan yang datang, sehingga 3 hari itu rumah sudah berdiri, sudah tutup atapnya, sudah diplester, selesai. Tinggal Senin, Selasa, Rabu itu menyelesaikan yang kecil-kecil, misalnya pasang pintu, jendela. Jadi kalau bicara gotong royong, ini gotong royong tidak hanya 10-20 orang, tapi bisa sampai ratusan orang untuk membangun satu rumah. Dan ratusan orang itu tidak berada, bukan berarti masyarakat yang berada di lingkungan sekitar rumah tersebut. Tidak hanya itu ya Pak ya? Ya. Jadi yang banyak ini adalah anggota paguyuban, anggota IKT ini yang tersebar di mana-mana. Ketika kita membuat pemberitahuan bahwa minggu ini ada membangun di satu kelurahan di ini. Desa mana? Pada datang semua. Dan datang, tapi tim tukangnya itu memang dari yang 40 orang itu, yang tetap mereka. Kalau yang lain ini hanya membantu ya, angkat-angkat. Tapi mereka itu yang bertanggung jawab sampai rumah ini selesai. Nah, satu rumah ini kita bangun, konsumsinya juga kita dari IKT yang menyiapkan. Kita tidak membebani yang punya rumah. Nah, kadang-kadang masyarakat, ibu-ibu di sekitar rumah ini gotong royong, bantu masak. Nah, masyarakat juga di sekitar situ juga ikut membantu bersama-sama menyelesaikan pembangunan rumah. Nah, kalau Pak Ali sendiri, pembinaan yang dilakukan oleh BKKBN untuk peserta program dari Barifola ini apa saja yang baik, Mbak Fi, memang kami BKKBN kita masuk melalui kegiatan-kegiatan BKKBN. Ketua IKT sudah membangun rumah yang begitu bagus. Nah, ini kan rata-rata mereka keluarga yang berada keluarga PKS. Nah, oleh karena itu kami masuk dengan program KB. Salah satunya adalah di bidang KSPK itu membina remaja, balita, dan lansia. Nah, itu yang kami masuk. Nah, kalau keluarga itu punya keluarga balita, kami masuk dengan pembinaan balita melalui orang tuanya. Lalu yang berikut, kalau itu ada remaja, kita himpun dalam satu kekuatan. Kebetulan kalau anak itu SMA atau sudah kuliah di perguruan tinggi, kita bentuk pusat informasi konseling. Kita bina melalui kelompok-kelompok itu sehingga mereka bisa berpartisipasi dengan teman-teman yang lain, mendapat informasi dari teman-teman yang lain tentang kesehatan reproduksi remaja. Itu yang paling penting. Apa biasanya yang Pak Ali hadapi di lapangan, terutama untuk mereka peserta Barifola ini? Apa sih mereka masalahnya lebih banyak kemana? Baik, kebetulan saya sendiri membuktikan pada saat pembangunan rumah di Tidore, waktu itu beliau sendiri yang menyerahkan rumah itu. Memang betul-betul pertama keluarga yang memang sangat susah. Dan saya membuktikan secara langsung bahwa memang seleksi penentuan yang mendapat rumah itu sangat luar biasa. Dan itu pas kepada keluarga yang memang berada pada keadaan yang memang di bawah itu. Para KS bagi kita kami BKBN. Kalau kami BKBN menyebut keluarga miskin kan kurang begitu bagus. Artinya kan kalau Ikatan Keluarga Tidore memang mempersiapkan, sudah membangun rumahnya, sudah membangun tempat berlindungnya. Selanjutnya dari BKKBN mengisinya istilahnya dengan pengetahuan, dengan apa saja yang mereka harus lanjutkan kan kehidupannya kan seperti apa gitu. Jadi yang pertama yang penting kita memberikan pemahaman dulu tentang program KB. Kebetulan kalau dia sudah ikut program KB yang memang non MKJP, artinya pil suntik, kita ajak mereka untuk pakai yang jangka panjang MKJP itu, sehingga jangan terlalu banyak anak. Kalau banyak anak kan susah kan Mbak Fir. Nah, oleh karena itu setelah masuk di program KB, kita ikut lagi dengan program anak-anak itu tadi itu. Kita bina balita, kita bina remaja. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BKKBN, sehingga insya Allah ke depan mereka merubah mindsetnya, jangan terlalu terkurung dengan kemiskinan, tapi mereka bisa keluar dari kemiskinan melalui kegiatan.
Kalau begitu dari IKT sendiri untuk kelanjutannya, Pak? Ya, jadi kalau Seperti tadi apa? BKKBN, Barifola ini juga Anda melibatkan ibu-ibu PKK. Ya. Jadi tim Barifola, Mujahidin Barifola ini mempersiapkan bangunan fisik rumahnya, tapi isinya karena rumah yang sebelum kita bangun itu ya isinya memang sangat tidak layak, bahkan kadang-kadang tidak ada tempat tidur, hanya tidur di lantai. Nah, ibu-ibu PKK yang biasa memberikan bantuan, jadi berupa kursi, tempat tidur, lemari, kursi makan, meja makan, sehingga keluarga prasejahtera ini ketika kita serahkan kunci itu dia sudah hidup layak. Langsung dia dari prasejahtera bisa mengangkat kehidupannya menjadi sejahtera satu atau sejahtera dua. Jadi partisipasi keterlibatan ibu-ibu PKK juga dalam program Barifola ini cukup besar, sama dengan apa yang dilakukan oleh Mujahidin Barifola. Sekaligus mengajarkan juga kepada ibu-ibu rumah tangga yang peserta Barifola itu ya, bagaimana untuk anak-anaknya, bagaimana untuk jadi PKK keluarga. Juga ada pembinaan selanjutnya, apa yang bisa. Tidak hanya berhenti sampai bangun rumah ya. Jadi kita mengawasi, kita pantau, sering lihat perkembangannya sudah sejauh mana. Iya, kalau tadi Bapak memulainya sebelum menjadi wali kota dan kemudian sekarang juga sudah sebagai wali kota, artinya peran pemerintah sendiri di sini seperti apa gitu untuk mereka para keluarga prasejahtera? Memang program ini sampai sekarang ini dari pemerintah Kota Ternate saya belum mengalokasikannya melalui APBD. Ada pertimbangan tersendiri bahwa ada kekhawatiran kalau nanti program ini masuk melalui APBD, ini akan nanti bisa mengurangi nilai keikhlasan dan gotong royongnya. Orang mulai berpikir ada proyek, ada honor, ada ini, ada ini. Yang melalui program pemerintah itu kita berikan dalam bentuk yang lain. Jadi ada di masyarakat yang ada melalui dana pembangunan kelurahan, itu yang disentuh melalui kegiatan itu. Ya, kita bahas lagi lebih lanjut nanti, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Public Corner akan kembali sesaat lagi.